Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matsanda, kembali lagi bersama saya Fatika Salwa dalam edisi podcast Matsanda TV. Di podcast kali ini kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Seorang guru yang berdedikasi di dalam dunia pendidikan, tetapi juga meraih prestasi sampai ke tingkat internasional loh. Sebelum kita mulai obrolannya, mari kita berkenalan dengan sosok tersebut. Halo Bu Husni, apa kabar? Halo Salwa, halo Sobat Matsanda semuanya. Perkenalkan, nama saya Husni Mulyawati, saya adalah guru MTSN 2 Bukit Tinggi. Kita mulai bincang-bincangnya ya Bu. Oke. Boleh Ibu ceritakan sedikit tentang kegiatan yang Ibu ikuti di ajang internasional di UI 3 kemarin Bu? Oke, jadi minggu kemarin alhamdulillah saya mengikuti kegiatan ICIS atau Annual International Conference on Islam, Science and Society, atau konferensi internasional atau tahunan internasional tentang Islam, sains, dan masyarakat. Jadi ICIS ini adalah konferensi tahunan yang memfasilitasi para akademisi, kemudian para researcher untuk menyampaikan hasil riset mereka dan berdiskusi dengan akademisi lain, serta untuk membahas isu-isu kontemporer. Jadi konferensi ICIS ini merupakan konferensi tahunan yang cukup bergengsi di Indonesia. Kemudian ICIS tahun ini mengangkat tema tentang Islam, Ecotheology, and Technological Transformation, Multidisciplinary Innovation for an Equitable and Sustainable Future. Jadi temanya berkisah tentang tidak hanya tentang kajian Islam, tapi juga bagaimana Islam berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial dan sains dan juga teknologi. Nah, kira-kira seperti itu, Salwa. Jadi nih Bu, isu apa yang Ibu angkat di event tersebut? Oke, jadi karena konferensi ini kita harus mempresentasikan paper, jadi saat itu saya membuat paper dengan judul Digital Warriors in War-Torn Regions, Negotiating the Ambivalence of Selectivism and Digital Activism on Palestinian Humanitarian Crisis Through Islamic Ethics. Jadi paper ini membahas tentang hubungan antara sosial media dengan usaha untuk membangun perdamaian, terutama di Palestina. Jadi bagaimana konten-konten yang ada di dunia digital itu mempengaruhi usaha perdamaian dan meningkatkan solidaritas di dunia. Seperti itu. Mengapa Ibu mengangkat isu tersebut? Oke, yang pertama sebenarnya saya sudah lama tertarik dengan kajian krisis humanitarian, krisis kemanusiaan. Dan kebetulan karena ICIS juga menyediakan tema tentang krisis kemanusiaan, so why not saya kirim tentang krisis kemanusiaan dan usaha peace building, begitu. Apa yang mendorong Ibu sehingga Ibu berani untuk mengikuti kegiatan tersebut, Bu? Oke, sebenarnya bisa dibilang ini adalah personal goal saya atau target pribadi saya. Dulu ketika saya S2 di Triple IU, saya mulai terjun ke dunia konferensi. Saya ikut di kampus saya, di UII, kemudian di UIN Semarang, di IAIN Gorontalo, dan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan dulu sempat pernah keterima di Western Sydney University di Australia. Cuma belum jadi berangkat ya, karena belum rezeki lah ya gitu. Dan ketika saya sudah lulus dari S2, saya merasa saya nggak ingin berhenti di situ saja gitu. Saya ingin kebiasaan ini terus ada dan konsisten untuk menulis. Makanya saya menetapkan satu target pribadi, yaitu setiap tahun minimal saya harus kirim satu artikel ke jurnal atau konferensi ke luar daerah gitu. Nah, jadi dengan mengikuti event-event seperti ini, ini menjadi komitmen bagi saya untuk bisa terus tumbuh, terus belajar, dan terus semangat menulis, begitu. Berarti Ibu dari dulu emang udah punya cita-cita untuk mengembangkan diri ke
tingkat yang lebih tinggi, Bu? Bisa dibilang begitu karena dulu, kalau boleh cerita, dulu waktu SD, saya tuh punya cita-cita ingin kuliah ke luar negeri dan pingin keliling dunia. Ketika itu pengennya ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Nah kemudian waktu S1 saya tuh suka nyari-nyari info tentang program exchange, tentang lomba-lomba atau event internasional. Saya pernah daftar beberapa kali, ada yang lolos, ada yang enggak. Dulu pernah daftar ke Al-Azhar untuk kuliah, dan alhamdulillah lolos, cuma nggak jadi berangkat karena satu lain hal dan lain hal. Pernah juga ikut daftar program exchange ke Korea, dan lulus, tapi juga nggak jadi berangkat. Ya, jadi ini mungkin yang mendorong saya untuk terus belajar dan belajar sampai sekarang gitu. Mudah-mudahan suatu saat bisa kesampaian ke luar negeri kayak gitu. Keren ya, Bu. Bagaimana proses awalnya sehingga Ibu dapat menjadi pembicara di event tersebut, Bu? Oke, jadi awalnya saya bikin abstrak paper dengan tema tadi, Peace Building and Humanitarian Crisis. Kemudian saya kirim tuh ke laman resmi ICIS. Dan setelah beberapa minggu kemudian ada pengumuman bahwasanya saya lolos. Nah, dan kemudian dari total 2.434 abstrak yang dikirim dari 31 negara, hanya 234 yang lolos. Dan alhamdulillah ada satu saya yang nyempil. Dan kemudian setelah itu kita diminta untuk menyusun full papernya. Dan kemudian dikirim lagi ke panitia. Nah setelah itu diseleksi lagi dan baru tuh fix yang lolosnya siapa dan diundang ke ICIS dengan fully funded atau dibiayai penuh oleh panitia kayak gitu. Pas Ibu mengikuti kegiatan tersebut, ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang Ibu rasakan? Mungkin ada beberapa yang saya ingat. Yang pertama tentu ketemu dengan para akademisi yang dari berbagai negara gitu. Saya banyak belajar dari mereka, dapat inspirasi untuk terus menulis. Kemudian yang kedua, presentasi di depan mereka, akademisi-akademisi ini, tentu menjadi tantangan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Suasana akademiknya juga sangat terbuka, begitu. Terakhir, karena ini diadakan di Triple IU, yang notabene adalah alma mater saya, jadi saya jadi reuni-reuni tipis nih sama dosen-dosen, sama teman-teman, sama staf di sana, kayak gitu. Sulit nggak ya, Bu, pas jadi pembicara di kegiatan tersebut? Ya, ada sulitnya. Ya sulit sih, karena kita harus presentasi di depan akademisi-akademisi dari berbagai kampus. Jadi tentu mereka punya pandangan tersendiri tentang apa yang kita bawakan atau dan punya pendapat gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempertahankan pendapat kita gitu dan argumen kita. Ya. Setelah meraih prestasi ini, Bu, apa langkah yang akan Ibu pilih selanjutnya, Bu? Tentu saya ingin terus belajar dan tumbuh baik sebagai guru maupun pembelajar. Saya ingin terus menulis, konsisten menulis dan juga mengembangkan riset saya begitu. Jika mungkin ada event-event lain yang serupa, jika saya bisa memungkinkan itu ikut, ya why not? Nah, saya akan coba ikut lagi begitu. Kalau misalnya prestasi guru bisa menular ke murid, Bu, hal apa yang ingin Ibu tularkan? Oke, mungkin yang pertama semangat untuk menggali potensi. Jadi saya berharap murid-murid bisa mengetahui potensi mereka sejak dini. Kemudian mereka menggali potensi tersebut dan kemudian mereka menjadi expert atau ahli di bidang itu dan meraih prestasi lewat potensi tadi. Nah, kemudian saya juga ingin siswa-siswa juga bisa punya resiliensi atau semangat pantang menyerah. It's okay untuk gagal sekali, 2 kali, it's okay. Tapi jangan pernah untuk berhenti bangkit. Jangan pernah berhenti untuk mencoba lagi. Nah, dan kemudian saya juga ingin murid bisa bermimpi besar. Karena mimpi merupakan awal dari tercapainya sebuah tujuan. Nah, kayak gitu. Kira-kira ada nggak ya, Bu, sosok yang menginspirasi Ibu di dalam dunia pendidikan?
Oke, sebenarnya kalau sosok inspirator mah banyak sekali ya panutan saya. Guru-guru, dosen-dosen, semuanya bagi saya adalah inspirasi. Namun kalau disebut, yang pertama mama. Mama merupakan guru, dan saya sering bertanya-tanya, kenapa ya mama tuh kalau ngajar senang banget dan tulus banget gitu. Terus akhirnya saya menyadari bahwa menjadi guru bukan hanya sebagai profesi saja, tetapi juga panggilan jiwa. Kemudian kalau di dunia akademik, ada beberapa mungkin profesor yang saya kagumi. Yang pertama, Profesor Amanin Lubis. Beliau adalah rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelumnya. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk menjadi asisten beliau beberapa tahun. Dari sana saya belajar bahwa beliau adalah sosok cendekiawan perempuan yang sangat berdedikasi. Sangat cinta dengan ilmu, cinta dengan akademik, dunia akademik begitu. Kemudian yang kedua, Profesor Nur Haidi Hasan. Beliau adalah pembimbing saya waktu S2, dan pemikiran beliau sangat mind blowing. Saya bertanya, kok bisa beliau memikirkan hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain, kayak gitu. Makanya sosok-sosok seperti ini sangat menginspirasi saya, apalagi dalam riset dan menulis, gitu. Ada nggak ya Bu tantangan terbesar Ibu saat menjadi guru? Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat siswa awareness untuk belajar, sadar untuk belajar, dan meningkatkan rasa keingintahuan mereka sehingga mereka merasa haus untuk belajar. Jadi saya ingin bagaimana siswa merasa bahwa belajar itu bukan hanya kewajiban, tapi juga adalah kebutuhan. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana menghadirkan sebuah pembelajaran yang hidup dan relevan dengan mereka. Bagaimana ya Bu cara Ibu membagi waktu antara mengajar dan mengembangkan diri? Oke, sebenarnya membagi waktu ini juga tantangan yang besar bagi saya. Karena ritme jadwal guru yang sangat padat, seperti menyiapkan materi, mengajar materi, kemudian menilai tugas siswa, dan juga administrasi. Sangat padat. Nah, oleh karena itu, untuk mengembangkan diri, saya akan melakukannya di sela-sela kesibukan. Misalkan setelah saya selesai mengajar, atau mungkin di malam hari setelah saya menyelesaikan tugas utama, seperti itu. Kalau boleh nih Bu kasih pesan ke diri sendiri di 10 tahun yang lalu, Ibu mau bilang apa? Wow, pesan untuk saya 10 tahun yang lalu. Ya. Mungkin saya akan bilang, Husni, kamu jangan terlalu keras kepada diri kamu. Jangan banyak menyesal. Nikmati aja semua prosesnya. Dulu, kenapa ya? Dulu karena memang saya sering menyalahkan diri, sering menyesali ketika saya merasa gagal atau nggak cukup baik, saya akan menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Jadi saya ingin bilang bahwa tidak perlu takut gagal, tidak perlu menyesali apa yang telah terjadi, karena ternyata kegagalan dan setiap kegagalan dan tertundanya sebuah kesempatan merupakan bagian dari proses yang membentuk saya pada hari ini, gitu. Kemudian saya juga ingin bilang bahwa jangan takut melangkah lebih jauh lagi, teruslah bermimpi, karena dari langkah-langkah kecil, walaupun mimpi itu ternyata besar, walaupun mimpi itu terasa besar dan jauh, tapi langkah-langkah kecil akan membawa kita pada mimpi besar tadi. Seperti itu. Apakah Ibu mempunyai kegagalan yang paling melekat di ingatan Ibu? Kegagalan? Oh, ada. Ini terkait juga dengan IT sebenarnya. Jadi dulu tahun 2022, ketika masih awal-awal belajar nulis ya, jadi saya coba tuh ikut daftar di ICIS tahun 2022 itu. Dan ternyata absen saya memang nggak lolos ketika itu. Nah, di tahun setelah itu, tahun 2023, saya coba lagi daftar ICIS gitu ya. Saya benar serius menggarap tulisan itu, dan ternyata alhamdulillah bisa lolos gitu.
Jadi bagi saya kegagalan di tahun 2022 itu menjadi pengalaman yang berharga, menjadi pelajaran yang berharga bagi saya untuk ternyata bisa lolos di tahun berikutnya. Seperti itu. Terakhir nih Bu, apa pesan Ibu untuk kami dan Sobat Matsanda agar bisa berkiprah di ajang nasional bahkan di internasional? Oke, jadi Anda semua dan Sobat Matsanda, mungkin pesan saya adalah terus belajar dan kenali potensi diri, kemudian asah dan jadikan potensi ini sebagai jalan untuk meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian teruslah bermimpi besar dan jangan lupa terus mencoba walaupun gagal dan terus bangkit dari kegagalan tersebut. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan pengalaman yang Ibu Husni berikan hari ini. Terima kasih Bu sudah memberi pengalaman dan cerita yang inspiratif untuk kita semua. Dari obrolan tersebut, kita bisa belajar bahwa menjadi guru bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga bisa berprestasi, bahkan ke tingkat internasional. Terima kasih Ibu telah berbagi cerita atau pengalaman yang luar biasa. Oke, sama-sama Salwa. Terima kasih juga kepada Sobat Matsanda. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi semua, terutama bagi Sobat Matsanda yang ingin berkiprah baik di ajang nasional maupun internasional. Sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.